Tahukah Anda bahwa setiap tanggal 24 Juni, Indonesia memperingati Hari Bidan Nasional? Di balik setiap proses kehamilan, persalinan, hingga tumbuh kembang anak, ada sosok yang bekerja tanpa lelah menjaga kesehatan ibu dan bayi. Mereka adalah para bidan, garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Bersama kami, mari memperluas wawasan, meningkatkan literasi, dan mengenal lebih dekat berbagai koleksi buku yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan kesehatan. Pada video kali ini, kami akan memperkenalkan 13 buku kebidanan yang dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, dan para bidan profesional. Simak video ini sampai selesai untuk mengetahui isi dan manfaat dari setiap buku yang akan kami ulas. Konten ini dipersembahkan oleh Layanan Pusat Praga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita mulai. 1. Kewirausahaan dalam praktik kebidanan. Buku ini membahas tentang konsep dasar kewirausahaan dalam praktik kebidanan. Materi yang dibahas meliputi proses kewirausahaan, strategi bisnis, pengembangan ide usaha, penyusunan rencana usaha, hingga pembuatan proposal bisnis di bidang kesehatan. Cocok bagi bidan yang ingin membuka praktik mandiri atau mengembangkan usaha kesehatan. 2. Sosial budaya dasar dalam praktik kesehatan dan kebidanan. Buku ini membahas hubungan antara budaya masyarakat dan pelayanan kesehatan. Pembaca akan mempelajari bagaimana memahami nilai budaya lokal agar pelayanan kebidanan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. 3. Panduan lengkap keterampilan dasar kebidanan 2. Buku ini membahas dasar-dasar farmakologi dan penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan. Materinya mencakup jenis-jenis obat, keamanan pemberian obat kepada pasien, serta pemahaman tentang efek dan penggunaan obat secara tepat. 4. Buku ajar asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Buku ini membahas pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dari bayi hingga usia prasekolah. Di dalamnya terdapat materi mengenai stimulasi tumbuh kembang, deteksi dini gangguan perkembangan, imunisasi, kesehatan anak, dan edukasi orang tua. 5. Buku ajar teori dan praktik kebidanan dalam asuhan kehamilan. Buku ini membahas asuhan kebidanan selama masa kehamilan. Materi meliputi pemeriksaan kehamilan, pemantauan kesehatan ibu dan janin, serta pelayanan kebidanan dari trimester pertama hingga trimester ketiga. 6. Pengantar psikologi untuk kebidanan. Buku ini membahas teori-teori psikologi yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Topiknya meliputi psikologi perkembangan, psikologi terapan, komunikasi, dan konseling yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. 7. Kewirausahaan dalam kebidanan. Buku ini membahas bagaimana bidan dapat mengembangkan usaha di bidang pelayanan kesehatan. Materinya mencakup manajemen usaha, pemasaran jasa kebidanan, aspek keuangan, organisasi usaha, hingga strategi pengembangan bisnis. 8. Simulasi dalam pendidikan kebidanan. Buku ini membahas metode simulasi dalam pendidikan kebidanan. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami kasus, mengambil keputusan, dan memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif. 9. Buku ajar manajemen dan kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan. Buku ini membahas manajemen pelayanan kesehatan dan kepemimpinan bagi bidan. Materinya mencakup etika profesi, regulasi pelayanan kesehatan, standar kompetensi, pengembangan karir, dan manajemen organisasi pelayanan kebidanan. 10. Komunikasi dan konseling dalam pelayanan kebidanan. Buku ini membahas teknik komunikasi dan konseling dalam pelayanan kebidanan. Materi difokuskan pada kemampuan membangun hubungan yang baik dengan pasien dan memberikan konseling secara profesional. 11. Preceptorship dan mentorship dalam pendidikan kebidanan. Buku ini membahas sistem pembimbingan dalam pendidikan kebidanan. Di dalamnya dijelaskan proses persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembelajaran praktik klinik bagi mahasiswa kebidanan. 12. Continuity of care dengan penerapan asuhan kebidanan komplementer. Buku ini membahas pelayanan kebidanan berkelanjutan mulai dari masa kehamilan hingga persalinan. Selain itu, buku ini juga menjelaskan berbagai metode asuhan kebidanan komplementer yang dapat diterapkan dalam praktik kebidanan. 13. Perlindungan hukum praktik klinik kebidanan. Buku ini membahas aspek hukum dalam praktik kebidanan. Pembaca akan memahami hak dan kewajiban tenaga kesehatan, perlindungan hukum bagi bidan, serta regulasi yang mengatur praktik klinik kebidanan. Itulah 13 buku kebidanan yang dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi bidan. Menurut Anda, buku mana yang paling menarik untuk dipelajari terlebih dahulu?
Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar dunia kesehatan dan pendidikan kebidanan.